Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Unity kali ini. Di video ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat karakter 2D yang bisa bergerak ke kiri ke kanan bahasa pemrograman C# di Unity. Pertama-tama, kalian harus memastikan sudah membuat new project 2D di Unity kalian masing-masing. Setelah itu, kalian harus membuat objek yang kalian mau dengan nama player, sini, dan juga floor atau lantainya atau pijakan dari player nanti. Ini bisa kalian buat sesuai keinginan kalian masing-masing ya. Ini kalau ini saya maunya kayak gini, jadi kalau kalian terserah mau kayak gimana. Jadi setelah kalian sudah buat objeknya, oh ya, jika kalian bingung cara membuat objeknya, tinggal klik kanan di hierarkinya, to the object, ke sprites, ke square, sesuai bentuk yang kalian inginkan. Bisa di besar, kecil, atau lebar, tinggi, itu sesuai keinginan kalian masing-masing. Setelah itu jangan lupa setelah buat objek player, kita tambahkan di teks ini juga, tambahkan sesuai dengan namanya, nama objeknya player ya kasih tag player. Terus untuk floor juga kita tambahkan tag floor. Nah, jika di sini nggak ada tag floor, kita bisa tambahkan tagnya dengan cara tambah, ketik aja floor, terus di save. Setelah itu bisa kita tambahkan, nah ini ada di floor, tambahkan tag floor. Setelah itu kita tambahkan juga add komponen untuk si player ini, bernama itu rigid body 2D. Rigid body 2D ini untuk memberikan gravitasi pada si player ini, jadi supaya dia nggak diem di sini doang, jadi dia punya gravitasi untuk bisa jatuh ke bawah. Terus setelah itu kita tambahkan juga box collider 2D. Nah, box collider ini berfungsi untuk mendeteksi tabrakan antara si player dengan objek yang lain. Jadi agar player ini bisa nggak jatuh ke bawah, kita juga harus nambahin floor kita ini dengan komponen box collider 2D tadi. Jadi supaya dia sama-sama mendeteksi gitu, si floor sama si player sama-sama mendeteksi kalau mereka tuh bisa tabrakan. Jadi kedua, jadi kita play aja coba ya. Nah, jadi playernya ini tuh nggak jatuh ke bawah, jadi dia ada di atas floor kayak gitu. Kita lanjut untuk membuat folder script script. Nah, di folder script ini kita bisa langsung buat aja create file C# script, kasih nama player move. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kodenya. Pertama ini kita harus ngebuat fungsinya dulu nih. Kita harus punya fungsi kecepatan. Yang pertama pasti namanya player harus bisa bergerak karena adanya kecepatan. Kita kasih nama speed. Nah, untuk nilainya terserah kalian, kalau saya masukin 7F aja. Kemudian public float untuk jam, untuk si playernya itu bisa juga sesuai keinginan kalian masing-masing. Tambahin juga public rigid body 2D. Kita kasih nama juga RB aja. Oh ya, satu lagi, tambahin tipe data boolean untuk is jumping. Oke, udah. Jadi nantinya variabel ini akan kita gunakan untuk mengatur pergerakan karakter atau player nantinya. Sekarang kita langsung masuk ke void update aja. Ini yang start kita skip aja. Di update itu kita masuk ke fungsi update untuk menjalankan berulang di step frame-nya. Kita masukin aja tipe datanya float, move x, input get axis dalam kurung horizontal. Nah, bawahnya rb.velocity dengan new vector 2. Vektor 2 ini karena kita sedang membuat game 2D, jadi hanya punya sumbu X dan Y. Move X
speed, RB velocity kali ya. Oke. Jadi input get axis ini untuk membaca input gerakan horizontal dari pemain. Jadi misal kita mencet keyboard A ataupun tanda panah kiri, si player juga akan bergerak ke kiri. Jika kita mengklik keyboard D atau tombol panah kanan, si player juga akan mengikuti ke arah kanan. Sedangkan RB velocity ini untuk mengatur kecepatan si playernya nanti. Jadi dengan kode ini tuh si player bisa bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai inputan dari pemain. Kita juga harus tambahkan kode agar si player ini bisa melompat ketika kita mencet tombolnya. Masukin aja if input dot get button down, tambahkan jump. Dan is jumping nilainya false. Di bawahnya RB untuk mengatur kecepatan si playernya ini, velocity new vector 2 RB dot velocity titik x, jump. Oke. Jadi get button down jump ini untuk mengecek input get button jump untuk mengecek apakah tombol lompat atau jump itu akan ditekan, yaitu tombol spasinya. Terus kalau is jumping false ini untuk memastikan player itu bisa melompat jika berada di tanah atau floor. Sedangkan RB velocity new vector ini memberikan kecepatan kepada si player saat melompat. Jadi kode itu untuk membuat player melompat sekali setiap kali tombol jump itu ditekan. Jadi hanya bisa melompat sekali, guys. Terus lanjut juga kita perlu ngecek nih apakah player itu menyentuh lantai agar bisa melompat lagi. Kita tambahkan kode lagi private salah pencet ini private sorry guys, ada kesalahan. Private void on collision enter 2D collision 2D other. Oh ya nih 2D D-nya harus besar. Oke. Other ini yang dimaksud other ini untuk objek lain ya teman-teman. Tambahkan lagi if other dot game object dot convert yang sudah kita kasih nama tadi ada tag float. Oke. Nah, is jumping kita beri nilai false. Nah, on collision enter 2D ini berfungsi itu untuk menjalankan player ketika menyentuh objek lain. Sedangkan game object convert tag floor untuk ngecek nih apakah objek yang disentuh itu memiliki tag floor atau enggak. Kita kan tadi udah namain tag floor kepada objek tanah yang udah kita buat tadi. Nah, sedangkan is jumping false ini untuk menandain bahwa si player itu berada di tanah dan bisa melompat lagi. Nah, ini kita udah buat ketika player itu udah menyentuh si tanah. Kita harus buat lagi ketika kondisi ketika si player itu tidak berada di
tanah on collision exit 2D, sama kayak sebelumnya, cuma hanya perlu diganti dari enter ke exit. Collision 2D other if other dot game cek titik convert namanya tadi floor is jumping bernilai true. Oke. Nah, on collision exit ini kebalikan dari on collision enter yang tadi. Jadi kalau on collision exit berfungsi saat player ini berhenti menyentuh objek lain atau berhenti menyentuh si floor tadi, tag floor tadi. Sedangkan is jumping through kita beri nilai true untuk menandain bahwa si player ini sedang ada di udara atau lagi nggak ada di tanah atau floor. Jadi dengan kode ini tuh kita mencegah si player untuk bisa melakukan double jump atau lompat 2 kali. Tinggal Ctrl S aja. Coba kita masuk ke Unity lagi. Oke. Nah, setelah ini kita harus nambahin script tadi, player move tadi ke objek player di hierarki ini. Hanya tinggal ditarik aja dari player move, tarik ke player. Nah, di sini sepertinya ada error nih guys. Coba lihat error di mana nih? Bisa di line 2412. Di sini klik button down. Intinya error di left hand side of an assignment must be variable. Di line mana 24? Oh, ini sama dengan harus 2. Hati-hati ya teman-teman, harus lebih teliti lagi nih. Sama dengan harus 2. Coba kita lihat lagi dan tunggu sebentar, sedang plot. Oke. Nah, sekarang errornya sudah hilang. Kita udah drag juga dari player move ke object player juga. Nah, jangan lupa juga nih kita attach rigid body di sini untuk masukin ke di sini. Nah, setelah ini kita udah bisa jalanin. Coba kita play. Ini kita coba jalanin ya. Nah, ini kita udah bisa maju, mundur, lompat. Wah, nih lompatnya jadi nggak smooth ya. Nah, kalau untuk masalah ini kita bisa ngatur di bagian rigid body-nya guys. Ini kita ganti di linear drag-nya kita taruh 2 aja, sedangkan gravity scale-nya tuh kita taruh agak besar seperti 7 atau 6 agar tarikan daya dari si gravitasinya tuh bisa lebih terasa. Jadi lompatnya juga jadi berasa real. Coba kita play. Oh, sebentar. Kita harus attach ulang lagi nih dari rigid body yang tadi sudah kita atur ulang ke sini lagi. Oke, sudah. Kan. Nah, lompatnya jadi lebih real kan ya. Kalau teman-teman merasa lompatnya terlalu pendek, ini kita bisa atur aja. Mungkin gravity scale-nya kita taruh 6. Jangan lupa di attach ulang. Oke. Kita coba lompat lagi. Nice. Ini kayaknya udah cukup. Kalau misal teman-teman masih merasa jamnya kurang, bisa atur di sini lagi nih. Di jam 23 bisa kalian atur-atur lagi sesuai keinginan kalian masing-masing. Oke. Ini kayaknya udah cukup. Oke. Sepertinya cukup sekian tutorial
dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa terus mengembangkan game-game yang sesuai yang kalian inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.